adalah salah satu bahan makanan yang memiliki protein tinggi. Produksi hasil perikanan memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Namun ikan adalah bahan pangan yang mudah rusak, sehingga sering terjadi kemunduran mutu produk dan harga jual. Tingginya tingkat konsumsi ikan dan produksi hasil perikanan perlu diimbangi dengan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan. Pengemasan bertujuan untuk melindungi produk, penyimpanan, informasi dan promosi produk, serta pelayanan kepada konsumen. Sejalan dengan faktor kunci dalam konsep industrialisasi perikanan, yaitu peningkatan nilai tambah, efisiensi dan daya saing, di mana ketiga faktor tersebut mampu menciptakan iklim usaha yang positif, sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi syarat kemasan yang baik adalah kemasan yang tidak meracuni produk, jadi kemasan yang food grade. Terus kemudian kemasan tersebut mampu melindungi produk dari kerusakan. Selain itu kemasan tersebut juga mudah dibuka dan ditutup, dan ekonomis dan higienis. Jadi ciri kemasan yang baik seperti itu. Seperti yang sudah dikemas dari olahan produk Pok Lasar Bandeng Patra, di mana produk olahannya seperti produk bandeng presto yang dikemas secara vakum, terus kemudian dikemas di dalam kardus, terus kemudian ada produk lain, produk mangut yang dikemas dalam kaleng seperti itu. Pengemasan produk olahan ikan merupakan salah satu proses paling penting untuk menjaga kualitas produk selama penyimpanan, transportasi, sampai ke konsumen. Proses pengemasan yang baik akan memengaruhi hasil kemasan. Hasil kemasan yang tidak sesuai akan memengaruhi produk dan berdampak pada minat konsumen. Fungsi pengemasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 82 Ayat 1 tentang pangan, yaitu kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, serta membebaskan pangan dari jasad renik. Masih pakai kemasan yang pakai plastik biasa, pakai sealer itu aja Pak, sebelum mengenal produk sekarang yang kita pakai vakum. Jadi ya masih standar ya waktu itu, karena belum banyak ilmu waktu itu, kita masih standar aja untuk produknya, untuk kemasannya itu. Kalau sekarang kita pingin menjangkau lebih banyak lagi, menjangkau lebih jauh lagi, yang produk kita dikirim aman untuk sampai ke luar negeri. Jadi kita kemasannya pakai vakum dengan mesin besar, jadi kualitasnya lebih terjamin lagi, ketahanannya lebih bisa diperpanjang lagi jangka waktunya Pak gitu. Kalau untuk bandeng presto kita yang produk kering bisa tahan sampai 2 bulan, kalau di freezer bisa 1 tahun gitu. Kalau produk saya yang nasional udah dari Sabang sampai Merauke Pak. Jadi dari Papua sampai ke Aceh itu alhamdulillah pernah ke outlet saya untuk beli oleh-oleh dari produk olahan Bandeng Patra. Kemasan produk olahan ikan itu harus memuat perizinan seperti Badan POM, terus kemudian sertifikat kelayakan pengolahan dan SNI, termasuk juga sertifikat halal, di mana sekarang dalam pengurusan izin tersebut itu sangat mudah dan terintegrasi dalam OSS. Jadi setiap UKM bisa mengakses perizinan melalui OSS. Jadi tidak, untuk
tidak serumit yang dibayangkan kita mengurus perizinan yang akan dimasukkan dalam kemasan produk. Jadi jangan khawatir bagi para UKM yang ingin mengembangkan usahanya, terus kemudian membuat kemasan di mana di dalamnya ada perizinan maupun sertifikat, itu semuanya sekarang sudah terintegrasi di layanan OSS dan didampingi oleh penyuluh perikanan. Kalau menurut saya untuk izin-izin sekarang dipermudah dari pemerintah, itu semua izin satu pintu Pak sekarang. Jadi kita ke dinas perizinan itu mau ngurus dari halal, dari PRT itu sudah satu pintu sekarang. Dia sangat dipermudah sekali untuk izin sekarang itu. Dengan adanya faktor penyebab kerusakan pada kemasan produk ikan, maka persyaratan tentang kemasan harus dipenuhi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemasan rusak. Jadi dengan kemasan yang baik, insya Allah nanti akan menarik minat konsumen, terus kemudian akan meningkatkan nilai tambah dan harga jual, dan semakin memperluas jangkauan pemasaran.